Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septia Monica dari Fakultas Hukum semester 5 kelas A. Di sini saya ingin membahas tentang pembelajaran filsafat hukum mengenai manusia dan pengetahuan. Pertama-tama mengenai filsafat manusia. Filsafat manusia adalah cabang ilmu filsafat yang membahas mengenai makna menjadi manusia. Filsafat manusia menjadikan manusia sebagai objek studinya. Dalam cabang ilmu filsafat ini, manusia akan mengajukan pertanyaan mengenai diri mereka sebagai manusia. Filsafat manusia terus berkembang karena manusia adalah objek yang penuh dengan misteri. Titik tolak filsafat manusia adalah pengetahuan dan pengalaman manusia serta dunia yang melingkupinya. Dalam sejarah, ada beberapa istilah yang mendahului filsafat manusia, yaitu psikologi filsafat, psikologi rasional, eksperimental, dan empiris. Filsafat manusia juga perlu dipelajari karena manusia mempunyai kemampuan dan kekuatan untuk menyelidiki dan menganalisis sesuatu secara mendalam. Manusia berpikir dan menganalisis banyak hal. Pada suatu titik, manusia akan sampai kepada saat di mana dia akan bertanya mengenai arti keberadaannya sendiri sebagai manusia. Dengan demikian, filsafat manusia mengantarkan manusia untuk menyelami kehidupannya sendiri dan sangat mungkin mendapatkan pencerahan mengenai menjadi manusia yang lebih utuh. Dalam sejarah, manusia selalu berusaha memecahkan permasalahan pokok tentang makna dan eksistensinya yang selalu sulit memperoleh jawaban. Filsafat manusia ada untuk mendorong mencari hakikatnya. Ada beberapa pandangan para filsuf mengenai manusia. Manusia memiliki dua elemen dalam dirinya, yaitu jiwa dan tubuh. Yang keduanya merupakan elemen yang berdiri sendiri, yang satu lepas dari yang lain. Jiwa berada di dalam tubuh layaknya dalam sebuah penjara seperti yang diungkapkan oleh Plato tahun 428 sampai 348 sebelum Masehi, bahwa tubuh adalah musuh jiwa karena tubuh penuh dengan berbagai kejahatan dan jiwa berada dalam tubuh yang demikian itu, maka tubuh merupakan penjara jiwa. Menurut pemikiran Plato, jiwa manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu nous atau akal, thumos atau semangat, epithumia atau nafsu. Karena pengaruh nafsu, jiwa manusia terpenjara dalam tubuh. Hanya kematian yang akan melepaskan jiwa dari belenggu tersebut. Lalu Demokritos tahun 460 sampai 370 sebelum Masehi mengajarkan bahwa manusia adalah materi. Jiwa pun adalah materi yang terdiri dari atom-atom khusus yang bundar, halus dan licin. Oleh sebab itu tidak saling mengait satu sama lain. Demikian juga atom-atom yang berbentuk lain. Filsafat manusia muncul berawal dari pertanyaan akan manusia. Pertanyaan-pertanyaan dalam filsafat manusia yang dapat menunjukkan tujuan filsafat manusia. Yang pertama, apakah dan siapakah manusia pada hakikatnya? Kedua, bagaimanakah kodrat manusia itu? Ketiga, apakah sifat-sifat manusia yang unik untuk yang membedakan dari makhluk-makhluk yang lain? Keempat, bagaimanakah hubungan antara badan atau raga dengan jiwa manusia? Kelima, bagaimana mungkin manusia dapat bebas dan merdeka untuk melakukan segala yang dia inginkan? Keenam,
apakah arti kepribadian seorang manusia? Selanjutnya ialah mengenai ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan merupakan suatu acuan yang harus dibutuhkan dalam setiap kehidupan manusia. Sejarah tentang perkembangan ilmu pengetahuan tidak luput dari perbincangan yang hingga saat ini semakin pesat perbandingannya di zaman dahulu kala. Seiring dengan perkembangan zaman dan pola pikir manusia yang semakin pesatnya, perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidangnya tercapailah sesuatu kehidupan baru untuk menunjang ke perkembangan teknologi dan informasi. Ilmu pengetahuan pada dasarnya lahir dan berkembang, konsekuensi dari usaha-usaha manusia baik untuk memahami realitas kehidupan dan alam semesta maupun untuk menyelesaikan permasalahan hidup yang dihadapinya, serta mengembangkan dan melestarikan hasil yang sudah dicapai oleh manusia sebelumnya. Ilmu pengetahuan juga ialah kerangka konseptual atau teori yang saling berkaitan yang memberi tempat untuk pengkajian dan pengujian secara kritis dengan metode ilmiah oleh ahli-ahli dalam bidang yang sama yang bersifat sistematik, objektif, dan universal. Sedangkan pengetahuan adalah hasil pengamatan yang bersifat tetap karena tidak memberikan tempat untuk dilakukan pengkajian dan pengujian secara kritis. Jadi, pengetahuan tidak bersifat sistematik, tidak objektif, dan tidak universal. Selanjutnya, pengetahuan diperoleh dari pengalaman sehari-hari seperti rasa lapar dapat dihilangkan dengan makan, rasa haus dapat dihilangkan dengan minum, jika hujan terus-menerus akan berpotensi banjir, dan lain sebagainya. Pengetahuan tidak menyelidiki objeknya secara menyeluruh, tak bermetode dan tak bersistem. Harold H. Titus dalam Salam 2003 mengemukakan beberapa ciri khusus pengetahuan. Yang pertama, pengetahuan cenderung menjadi terbiasa dan tetap, bersifat peniruan serta merupakan warisan dari masa lalu. Kedua, pengetahuan seringkali memiliki arti berganda atau ambigus. Ketiga, pengetahuan merupakan kebenaran atau kepercayaan yang tidak teruji atau tidak pernah diuji kebenarannya. Selanjutnya, materi pada perbedaan filsafat Barat, filsafat Timur, dan filsafat dunia Islam. Perbedaannya, dalam filsafat Barat, instrumen utama yang dijadikan sebagai alat untuk mencari kenyataan kebenaran adalah menggunakan nalar yang bersumber dari akar pikiran dan indera. Pencarian yang radikal, luas, dan mendalam dari filsafat Barat menggunakan akal pikiran dan pengamatan empiris. Berbeda dengan filsafat Timur, lebih mengandalkan hati dan kolbu. Dalam filsafat Timur, pandangan hati menempati posisi tertinggi setelah akal dan indera, sebagai perangkat utama untuk sampai kepada kenyataan dan kebenaran. Sementara filsafat Barat tidak menggunakan instrumen hati sebagai media penting untuk sampai kepada realitas tunggal atau kebenaran akhir. Dalam kebudayaan Timur, pencapaian seseorang atas kenyataan kebenaran itu memiliki makna praktis dalam bentuk perubahan sikap dan perilaku. Perilaku ini disebut sebagai adab, yaitu berupa norma dan aturan tertentu yang mengikat diri seseorang itu dalam melakukan perbuatan yang baik dan benar kepada seseorang manusia, sesama makhluk hidup, dan alam semesta. Selanjutnya, perbedaan mendasar antara filsafat Barat dan Timur terletak pada metode atau jalan untuk sampai kepada kenyataan kebenaran. Dalam tradisi filsafat Barat, metode yang digunakan adalah penalaran murni, bermula dari pengamatan terhadap benda-benda baik fisik dengan menelaah dan meneliti, kemudian merenung, memahami hubungan sebab akibat untuk selanjutnya menemukan hakikat kenyataan kebenaran. Sebagaimana dilakukan oleh Aristoteles bahwa alam semesta diciptakan oleh Sang Pencipta sebagai
penyebab pertama atau causa prima yang dilengkapi oleh seperangkat sistem keteraturan dan ketertiban atau order. Sedangkan dalam tradisi masyarakat timur, dalam mencari dan menemukan kebenaran, lebih banyak mengandalkan amalan atau laku. Melalui laku atau amalan akan menuntun menampaki tingkatan-tingkatan kenyataan hidup, baik yang bersifat fisikal maupun spiritual. Beraneka ragamnya amal perbuatan itu adalah karena tingkatan-tingkatan karunia spiritual atau waridatul ahwal yang diberikan kepada hambanya berbeda. Karunia spiritual atau waridat mempengaruhi hal atau stage jiwa dalam keleluasaan, kesempitan, dan kedekatannya dengan Tuhan. Sedangkan dalam filsafat Islam juga disebut sebagai filsafat Arab dan filsafat Muslim merupakan suatu kajian sistematis terhadap kehidupan, alam semesta, etika, moralitas, pengetahuan, pemikiran, dan gagasan politik yang dilakukan di dalam dunia Islam atau peradaban umat Muslim yang berhubungan dengan ajaran-ajaran Islam. Dalam Islam terdapat dua istilah yang erat kaitannya dengan pengertian filsafat-filsafat secara harfiah filsafat yang merujuk pada kajian filosofis, ilmu pengetahuan alam dan logika, dan kalam secara harfiah berarti berbicara, yang merujuk pada kajian teologi keagamaan. Merujuk pada periodisasi yang dicetuskan Harun Nasution, perkembangan kajian filsafat Islam dapat dibagi ke dalam 3 periode, yaitu periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern. Periode klasik dari filsafat Islam diperhitungkan sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW hingga pertengahan abad ke-13, yaitu antara 650 sampai 1250 Masehi. Periode selanjutnya disebut periode pertengahan, yakni antara kurun tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Periode terakhir yaitu periode modern atau kontemporer, berlangsung sejak kurun tahun 1800-an hingga saat ini. Baiklah, terima kasih